Gimana kalau tokoh-tokoh besar yang kita kenal dalam sejarah, tokoh-tokoh yang kita baca di buku-buku, ternyata mereka bukan penemu, mereka nggak punya ide dan mereka cuma manipulator yang memakai tenaga banyak orang. Yes, itu pernah kejadian di masa lalu dan bisa aja itu pernah terjadi jadi jauh beberapa ratus tahun sebelum kita bahkan kenal, sebelum bahkan kita ngerti teknik manipulasi. Dan ini adalah seri dari hukum ke-7 dari 48 hukum kekuasaan. Biarkan orang lain yang kerja keras, tapi harus kamu yang selalu dapat pengakuan dan pujiannya. Nah, kalau kita baca di buku sejarah, kita tahu bahwa ada penemu telepon kayak Alexander Graham Bell, penemu listrik Thomas Alva Edison, dan lain-lain. Tapi gimana kalau penemu-penemu ini ternyata cuma pakai karya orang lain? Seperti yang pernah kejadian di Menlo Park. Menlo Park adalah sebuah laboratorium, ya, laboratoriumnya Thomas Alva Edison. Dan di dalam laboratorium itu ada sebuah tim yang disebut dengan invention team. Tim yang bertugas untuk menemukan penemuan-penemuan baru. Dan di saat itu, salah satu anggota dari tim penemu ini adalah seorang anak muda yang cukup cerdas, anak muda yang cukup pintar, dan punya ide-ide yang super brilian. Dan siapa lagi kalau bukan Nikola Tesla. Tesla kerja cukup lama dengan Alva Edison. Dia bahkan mensponsori banyak ide-ide brilian yang bahkan Edison nggak kepikiran untuk nemuin ide itu. Tim-timnya yang lain juga buntu pemikirannya, nggak bisa berpikir sejauh Nikola Tesla berpikir. Sehingga dalam perjalanan karirnya, ya, mereka membuat karya di laboratoriumnya Edison. Hingga di kemudian hari, begitu ada produk yang jadi, termasuk salah satunya adalah penemuan listrik, ya, lampu pijar. Itu adalah hasil karya dan hasil kerjanya Tesla. Sebelum Tesla masuk ke timnya Edison, Edison bahkan nggak punya ide, Edison bahkan nggak ngerti bisa mungkin nggak itu terjadi. Bahkan tim-timnya yang rame itu bahkan nggak kepikiran untuk ngelakuin sesuatu yang bisa dilakuin sama Tesla dalam beberapa minggu aja. Dan buah dari kerjasama tim plus peran besar Nikola Tesla akhirnya menghasilkan arus listrik yang bisa menghidupkan lampu pijar saat itu. Dan apa yang dilakukan sama Thomas Alva Edison? Dia adalah orang pertama yang mempatenkan penemuan itu dan menyatakan dirinya adalah penemu dari listrik. Padahal kalau kita pikir-pikir, penemu sesungguhnya itu Nikola Tesla. Dan di saat itu, ya, saat Edison mempatenkan penemuan itu, dia sempat ngobrol dengan Nikola Tesla. Tesla sempat nanya, "Bro, ini kan ide-ide gua, ya, jadi ntar gua dapat bayaran dong terhadap ide-ide ini." Dan lo tau nggak jawaban Thomas Alva Edison apa? "Bro, ide-ide lo itu nggak dibayar. Lo kerja di gua nggak beli ide lo." Segila itu jawaban dari ilmuwan yang dielu-eluin di buku sejarah-sejarah yang lo baca di rumah itu. Akhirnya clash tersebut membuat Nikola Tesla itu keluar dari Menlo Park, dari laboratoriumnya Edison. Dan apa yang terjadi setelah Tesla keluar? Hampir gak ada penemuan besar lagi setelah itu. Dan Tesla justru membuat banyak penemuan-penemuan yang pada akhirnya juga di shutdown, ya, sama kaum elit di planet Mars. Seperti itu. So, Edison itu pakai hukum ke-7 ini, ya, dimana dia memanfaatkan Nikola Tesla untuk mencapai mimpinya. Di sisi lain itu juga terjadi sama Steve Jobs, ya. Cuma Steve Jobs nggak sebrutal Edison. Untuk membuat sebuah produk Apple, of course, ada banyak tim yang terlibat di dalamnya, tapi yang menjadi wajah dari Apple adalah Steve Jobs itu sendiri. Itu adalah bentuk dari branding. Masih polite, masih sangat sopan ketimbang yang dilakuin sama Alva Edison. Dan PT-nya lagi, kita malah mengeluh-elukannya di buku sejarah. Teknik marketing, teknik personal branding yang hari ini lahir itu berawal dari permainan manipulasi yang seperti ini. Makanya teman-teman harus tahu, ya, orang-orang yang pakai hukum ini biar teman-teman nggak kepedaya, nggak dimanfaatkan sama orang-orang yang baru mencoba-coba untuk memperdaya orang lain. Kalau gue lihat, ya, di kampus-kampus, kebanyakan kampus-kampus di Afrika Utara, kebanyakan dosen-dosen itu ngajak sekelompok mahasiswa untuk bikin karya ilmiah. Mereka mengencourage mahasiswa untuk, oke, kamu bikin karya ilmiah nih, gini-gini, di brief semuanya dan lain sebagainya. Yang ngelakuin penelitian adalah mahasiswa itu sendiri, yang belusukan sana-sini adalah mahasiswa, yang nulis naskahnya juga mahasiswa, dan yang presentasikan makalah tersebut, yang dapat kredit dari penelitian ilmiah tersebut, yang dapat dana, siapa adalah
dosennya. Itu yang terjadi di Afrika Utara. Makanya agak pity mungkin. Jadi kalau kamu mungkin nanti ada niat untuk sekolah belajar di Afrika Utara, jangan sampai kamu kepedaya dengan dosen-dosen yang ada di sana yang bermain dengan cara yang seperti itu. So pastikan kamu dapat kredit itu ya, at the very least ya, setidaknya bukan dapat kredit nilai A, tapi dapat kredit di mana oke, kamu adalah bagian dari timnya, kamu perannya besar di situ, penelitian itu kamu lakuin, so kamu harus punya sesuatu, bahkan harus ada deal juga kamu dapat berapa persen ya. So belajarlah negosiasi sejak dini, bahkan sebelum kamu ke luar negeri, seperti itu ya. Nah makanya teman-teman, aku kasih 3 hal ya untuk bisa pakai trik ini dan juga untuk terhindar daripada orang-orang yang ingin coba memperalat kita menggunakan trik yang seperti ini. Cara pertama adalah nyontek dulu, delegasi dengan cerdas. Nah, kalau kamu temu ada sebuah organisasi atau kamu join di sebuah organisasi di mana ketua organisasi kamu adalah orang yang sangat ambisius, dia adalah orang yang mengencourage segala sesuatu terjadi, itu ada kemungkinan nih dia cukup pintar dalam bermain seperti ini. Dia cukup pintar untuk mempengaruhi orang lain. I think kamu perlu belajar dari orang seperti itu. Leader-leader yang baik adalah leader-leader yang tahu bagaimana cara membuat orang lain bekerja untuk mereka, dan pekerja itu hanyalah sekedar pekerja, dan semua kredit, semua wajah, semua hasil itu untuk mereka yang mempekerjakan. Itu yang pertama, seni leadership yang cerdik. Yang kedua, seni bernarasi ya, yang dilakuin sama Edison dari story sebelumnya. Kamu tahu itu adalah seputar bernarasi, bagaimana dia mendarasikan bahwa penelitian-penelitian yang dia lakuin sedemikian rupa agar dia kemudian bisa menemukan listrik, sementara peran timnya, peran Tesla itu hampir nggak ada dalam narasinya Edison. Makanya ketika kamu nge-spot bahwa kamu terlibat dalam sebuah organisasi, sebuah acara, sebuah perkumpulan ya, sebuah kerjasama, tapi kamu nggak ada dalam narasi, maka berhati-hatilah, mungkin kamu adalah calon dari korban manipulasi pakai hukum ke-7 ini. Dan cara yang ketiga adalah dengan mengontrol persepsi. Nah, kontrol persepsi dilakuin sama orang-orang yang amatir, biasanya dengan janji-janji palsu. Oke, lo bro kalau begini ntar bakal begini, nanti bakal begini, nanti bakal begini. Nah, janji-janji palsu itu ketika dilanggar sekali, 2 kali, dia akan berjanji lagi biasanya. Nanti akan kita ubah ya seperti ABCD gitu. Jadi kalau kamu nge-spot ada orang yang janji palsu, pernah janji kemudian diingkarin, janji ingkarin 1 kali, 2 kali, dan kamu tahu cara dia merespon terhadap janji yang diingkari itu bukan dengan minta maaf, bukan dengan bilang oke, itu kesalahan gue, sorry banget, gue belum sempat dan lain sebagainya, tapi dia justru menambah janjinya dengan suatu janji-janji yang baru, aka menjual mimpi. So berhati-hatilah dengan itu, karena itu juga bisa mempengaruhi kamu ya. Dan bisa aja orang itu memang berniat untuk melakukan hal yang seperti itu. Ngomong-ngomong tentang persepsi, cara mempengaruhi persepsi orang lain itu ada banyak cara, dan cara yang paling ampuh, paling efisien, dan paling oke secara normal adalah dengan membangun personal branding. So buat teman-teman yang nggak tahu cara bangun personal branding, bisa ikut waiting listnya di link yang ada di kolom deskripsi di bawah. Ya, karena bentar lagi kita mau launching, pastiin kamu dapat harga diskon, harga spesial cuma di luarkelas.com. Terima kasih yang udah nonton. Itu dia yang bisa gue share tentang hukum ke-7 ini. Hopefully ada yang bermanfaat. Thank you for watching and see you in the next video.